Barat. Namun juga di satu sisi beliau juga bersikap kritis terhadap keduanya, baik itu Timur ataupun Barat. Nah, oke, selanjutnya mungkin langsung ke ini ya, ke teori double movement ya. Nah, Fazlur Rahman ini menempatkan posisi dirinya sebagai pemikir neo-modernis. Fazlur Rahman melibatkan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Beliau menggunakan metode pendekatan sejarah yang dirumuskan dalam bentuk hermeneutika objektif. Nah, teori hermeneutikanya ini disebut dengan penafsiran ganda atau double movement. Yang disebut dengan double movement. Teori ini ialah teori ya untuk memahami Al-Quran dengan cara melihat situasi sekarang dan situasi ketika Al-Quran diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa kini. Langkah yang ditempuh dalam metode ini ialah dengan mencari makna dari pernyataan Al-Quran dengan mengkaji sejarah, masalah historis, dan sebab diturunkannya Al-Quran. Kemudian pernyataan tersebut digeneralisasikan dan dicari nilai-nilai etisnya yang bersifat universal atau yang disebut sebagai ideal moral. Selanjutnya, nilai ideal moral tersebut dibawa ke dalam situasi sekarang. Jadi singkatnya, untuk memahami Al-Quran, menurut Fazlur Rahman itu harus dicek dulu nih situasi kondisi Al-Quran saat itu tuh bagaimana. Kemudian juga dicek dulu respon Al-Quran ketika permasalahan tersebut turun atau ayat tersebut itu turun bagaimana. Nah, setelah itu baru dicari nilai-nilai moralnya atau ideal moralnya untuk dibawa ke zaman sekarang, ke zaman masa kini. Ya, jadi kurang lebih teori double movement ini kita kembali ke masa lalu dulu, mencek bagaimana kondisi Al-Quran waktu itu, bagaimana respon Al-Quran saat itu, kemudian baru mencari nilai ideal moralnya untuk dibawa ke kondisi sekarang. Nah, itu mungkin secara singkatnya ya, terkait double movement atau ya teori double movement dari Fazlur Rahman ini. Mungkin itu sedikit pembahasan singkat terkait biografi Fazlur Rahman dan juga hermeneutiknya atau teori hermeneutikanya itu double movement. Selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana penerapan ayat-ayat iddah dalam tafsir Al-Inisbah dan juga nanti menggunakan teori double movement ini yaitu teori dari hermeneutikanya Fazlur Rahman. Selanjutnya saya kembalikan dan serahkan kepada Ibu Prato Ayun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah dan Ketan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tafsir Al-Misbah membedah ayat-ayat ibadah. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan Pak Abdullah tadi. Suaranya mantap dulu. Enggak. Suaranya bergema, Kak. Jadi kurang jelas. Oke. Tadi Pak Abdurrahim sudah menjelaskan bahwasanya teori double movement itu ayatnya kita bawa ke masa lalu, kita cari dulu asbab nuzulnya bagaimana, respon masyarakat pada masa lalu seperti apa, kondisi pada saat itu bagaimana. Lalu setelah ketemu, kita akan mencari bagaimana ideal moral atau tujuan ayat tersebut diturunkan itu apa. Setelah ketemu bagaimana tujuannya atau ideal moralnya, kita bawa ke masa sekarang di konteks yang sedang terjadi hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini sebetulnya saya agak-agak horor karena objek penelitian hermeneutik itu memang seringkali fokusnya pada ayat-ayat ahkam. Sementara ayat-ayat ahkam itu kan sesuatu yang ta'abbudi, terutama bab idah ini kan sebagian ulama memaknai bahwa idah ini merupakan hal yang ta'abbudi. Jadi ini seperti bahwa mengutak-atik ayat-ayat ta'abbudi gitu. Jadi mohon tidak dibawa ke khutbah Jumat karena ini hanya untuk kalangan rahasia kita aja gitu lah. Gitu ya Ibu. Pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 228. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat ya. Di sini kami cantumkan
lima ayat yang membicarakan tentang iddah. Yang pertama tentang iddahnya cerai hidup, yakni perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan suaminya masih dalam keadaan hidup. Jadi di tafsir Al-Misbah sendiri kami tidak menuliskan semua tafsirannya, tapi hanya berfokus pada bagaimana Al-Misbah menjelaskan asbabun nuzul dan juga kondisi masyarakat pada masa lalu. Kemudian bagaimana Profesor Quraisy Shihab memahami tujuan daripada ayat tersebut. Jadi kita fokus ke poin-poin itu aja. Nah, dari ayat wal mutlaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yatarabbasna bi anfusihin, redaksi ayat ini menunjukkan bahwasannya iddah bukan sekedar masa tunggu biasa, melainkan masa tunggu yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, terbebas dari keterpaksaan ataupun tekanan. Ini merupakan salah satu tata cara beriddah menurut Profesor Quraisy Shihab. Jadi tidak boleh perempuan itu beriddah karena dipaksa-paksa oleh lingkungannya. Jadi iddah itu harus dilaksanakan dengan kerelaan hati perempuan tersebut. Selanjutnya lama masa iddah tertulis salah satu guru. Di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menafsirkan quru sebagai masa haid, sementara Syafi'i dan Maliki menafsirkan sebagai masa suci. Perbedaan penafsiran ini membawa pada implikasi hukum yang cukup signifikan. Bagi mazhab Syafi'i dan Maliki, masa iddah perempuan jadi lebih singkat dibandingkan mazhab Hanafi. Nah, di situ saya sampaikan analogi timelinenya. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan Maliki, karena 3 kali suci, maka waktu iddahnya kira-kira suci, haid, suci, lalu selesai. Tapi kalau mazhab Hanafi, suci, haid, baru selesai. Jadi karena talak hanya boleh dijatuhkan kepada istri yang sudah suci, dan posisinya suci, maka kita menghitung masa iddahnya itu dari masa sucinya perempuan tersebut. Nah, ini karena masa tunggu wanita cerai hidup bersifat privat, maka di ayat setelahnya, di sambungan kalimat setelahnya, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidak halal menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Nah, yang diciptakan Allah dalam rahimnya ini menurut Quraisy Shihab tidak hanya janin, tapi juga haidnya. Jadi perempuan tidak boleh menyembunyikan haidnya, masa haidnya, maupun janin yang tumbuh di dalam rahimnya. Jadi harus terbuka tentang bagaimana berapa hari haidnya, berapa hari sucinya dengan orang-orang sekitar, terutama jadi suaminya, mantannya. Dan karena pada redaksi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, tersurat jelas bahwasanya Allah sangat memberatkan proses perceraian dan memberikan berbagai kemudahan kemungkinan jika pasangan tersebut berubah pikiran dan hendak kembali menjalin rumah tangga. Artinya, menurut Quraisy Shihab, masa iddah ini sebetulnya merupakan masa rekonsiliasi. Nah, yang memungkinkan kedua belah pihak memikirkan ulang bagaimana keputusannya, apakah akan dilanjut untuk bercerai ataukah akan kembali rujuk. Namun di sini tersirat bahwasannya Allah ingin kalau jangan menggampangkan perceraian gitu. Dikasih beberapa tahap supaya orang tuh nggak dikit-dikit cerai. Harapannya dengan adanya proses iddah ini, orang-orang yang akan bercerai itu bisa kembali rujuk dengan pasangannya. Nah, teman-teman, menurut tafsir Al-Misbah di sana dijelaskan bahwasannya ketika ayat ini turun, kondisi sosio-kultural masyarakat Arab
sangat tidak memperhatikan pada masa itu hak-hak perempuan diabaikan. Nah, di sini tampak dari riwayatnya Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, dalam kitab hadisnya. Nah, di situ diceritakan bahwasannya suku Quraisy atau penduduk Mekah tadinya mengalahkan istri-istri kami, tapi ketika bertemu dengan wanita Ansor, kami menemukan orang-orang Ansor itu istri-istri mereka meniru adabnya orang Ansor. Saya bersuara keras pada istri saya, lalu dia membantah saya. Maka saya tidak menerima hal tersebut. Nah, dia lalu berkata kepadaku, "Mengapa engkau keberatan? Padahal demi Allah, istri-istri Nabi pun berdiskusi dan bisa menolak pendapat beliau. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengajaknya bicara sampai malam." Kayak ngambek gitu ya, teman. Hal ini mengagetkan saya. Saya berpikir ragu dan celakalah istri yang melakukan hal tersebut. Aku kemudian menuju Hafsah, putri Sayyidina Umar dan istri Nabi Muhammad SAW, dan bertanya kepadanya, apakah mengkonfirmasi berita tersebut? Benar nggak sih ada istri Nabi itu yang nggak ngajak diskusi Nabi? Artinya pernah ada istri Nabi yang menolak pendapat dan pernah ngambek sama Nabi. Apakah salah seorang dari istri Nabi pernah kesal dan marah kepada Nabi sampai sehari semalam? Lalu Sayyidah Hafsah menjawab, iya betul. Jadi memang perempuan seperti itu ya, teman-teman. Dan hal itu dikonfirmasi langsung sama istrinya Rasulullah. Dari potongan kisah di atas kita dapat menarik benang merah bahwasanya pada masa sebelumnya ayat ini turun, suara perempuan itu dibungkam, tidak didengarkan. Namun begitu umat Muslim hijrah ke Madinah, mereka mendapat ilmu baru untuk lebih mendengar dan mempertimbangkan pendapat perempuan. Tidak hanya sampai di sana, saat Sayyidatina Hafsah mengkonfirmasi sikap diamnya istri Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi amat sangat memperhatikan psikologi dan perasaan perempuan. Artinya ketika perempuan ngambek, bukan berarti perempuan itu terus kayak yang wah ini berarti yang perempuan yang durhaka, perempuan yang gimana-gimana. Enggak, Rasulullah itu memahami bahwa kalau istrinya ngambek ya udah biarin aja, baik-baikin aja. Enggak langsung kayak enggak terima, ini gimana kok ngambek gitu, enggak. Ternyata Rasulullah sangat memperhatikan psikologi dan perasaan perempuan. Selain hadis tersebut, dipaparkan juga riwayat Ibnu Abbas. Tadinya di masa jahiliyah kami tidak menilai wanita sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan haknya. Tapi ketika Islam datang, Allah menyebut-nyebut mereka. Sehingga kami menyadari bahwa mereka juga memiliki hak-hak yang harus kami tunaikan, walaupun tanpa melibatkan mereka dalam salah satu urusan kami. Artinya, melalui ayat ini, Allah ingin menjunjung hak perempuan. Jadi, kalau ada statement yang mengatakan bahwasanya iddah itu berat sebelah. Kenapa kalau perempuan itu kok dikasih iddah, tapi kalau laki-laki kok enggak? Kan? Itu sangat diskriminatif. Padahal turun ayat ini, sahabat, terutama sahabat yang laki-laki, justru semakin kayak kenotis gitu. Oh, ternyata perempuan itu haknya juga sama nih kayak laki-laki. Karena Allah menyebut-nyebut mereka dalam Al-Quran. Jadi karena nanti akan dijelaskan apa ya? Karena selama masa iddah itu laki-laki atau suaminya wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jadi tetap harus dikasih hunian, terus tetap harus dikasih nafkah secara penuh, nafkah untuk sandang makannya. Ya. Quraisy menutup tafsiran ayat ini dengan menyampaikan pendapat Imam At-Tabari terkait lafaz walirrijali alaihinna darajah. Maksudnya adalah dan bagi laki-laki hanya suami yang bertanggung jawab yang mampu memperlakukan istri dengan terpuji, gitu ya. Jadi yang berhak dikatakan sebagai seorang pemimpin menurut Profesor Syihab di dalam tafsirnya juga dikutip dari tafsir At-Tabari, yang dikatakan sebagai seorang pemimpin yang disebut di dalam ayat ini adalah suami yang mampu memperlakukan istri dengan terpuji. Derajat yang di situ dimaksud adalah suami yang mampu memperlakukan istri dengan terpuji.
Selanjutnya kita masuk di penafsiran surah Al-Baqarah ayat 234. Kalau tadi kita bahas tentang cerai hidup, di sini kita bahas tentang cerai mati. Kebetulan ayat ini mirip-mirip, ada dua ayat yang mirip. Yang satu di Al-Baqarah 240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Perempuan yang meninggal oleh suaminya, maka dia harus menunggu atau masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, di balik ayat ini ada ayat serupa yang mengatakan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Nah, di sini ada dua pendapat yang juga dipaparkan oleh Profesor Quraisyab. Dua-duanya, yang pertama pendapat yang mengatakan bahwasannya ayat yang 240 ini dinasakh oleh ayat 234. Jadi tadinya idah perempuan itu 1 tahun, lalu dirubah menjadi 4 bulan 10 hari. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya yang ayat 240 ini nggak ngebahas soal idah kok. 1 tahun itu cuman kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah. Nah, sementara 4 bulan 10 hari ini kewajiban idahnya. Nanti kalau udah selesai 4 bulan 10 hari, mereka boleh keluar rumah, boleh menerima pinangan dan sebagainya. Nah, menurut beliau, angka 4 bulan 10 hari ini merupakan sebuah ruang untuk kontrol masyarakat. Jadi, orang yang meninggal suaminya, ketika seorang suami, seorang laki-laki meninggal, itu kan yang tahu bukan hanya istrinya, tapi seluruh masyarakat tahu. Artinya, semua masyarakat, orang-orang terdekatnya bisa menghitung waktu 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang sedang beridah tersebut. Jadi berbeda dengan perempuan cerai hidup tadi, yang masa idahnya cenderung privasi. Kalau orang yang cerai mati, masa idahnya terbuka kontrol sosial. Artinya masyarakat sekitar bisa ikut mendukung proses. Oleh karenanya pada masa itu perempuan tidak diperkenankan berdandan kecuali untuk kepentingan mendesak seperti bekerja, memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Jadi ada dua hal darurat yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Yang pertama, bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Yang kedua, untuk kepentingan belajar, yang misalkan tidak belajar, tidak berangkat ujian, justru akan memberikan banyak madarat bagi dia dan juga masa depan anak-anaknya. Yang selanjutnya ada di surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Kalau tadi iddah cerai hidup dan cerai mati, sekarang iddah perempuan yang belum sempat dikumpuli atau berhubungan suami istri. Jadi salah satu tujuan iddah menurut Profesor Quraish Shihab itu adalah menjaga nasabnya seorang mukmin, ya.
Nah, penjagaan nasab ini meskipun tujuannya tidak hanya itu ya tadi. Tujuan menjaga nasab ini terkonfirmasi melalui ayat ini ya. Karena di ayat ini ternyata bagi perempuan yang belum disentuh oleh laki-lakinya itu tidak ada iddah baginya. Jadi boleh-boleh aja hari ini dicerai, besok udah jalan-jalan. Nah, selain itu, lafaz ini juga sebagai isyarat bahwasanya seorang laki-laki yang mukmin hendaknya menikah dengan mukminat. Demikian juga sebaliknya. Jadi menurut beliau, lafaz summa di dalam ayat ini itu merupakan juga memberikan pemahaman bahwa talak tidak boleh terburu-buru karena ayat ini berkaitan dengan perempuan yang belum disentuh suaminya, maka para suami pengantin baru khususnya jangan tergesa-gesa menalak istri sebelum mereka melakukan berbagai upaya pemecahan permasalahan. Selain hal tersebut, ayat ini juga mengisyaratkan keharaman talak sebelum pernikahan. Barangkali teman-teman ada yang mengikuti serial film Wedding Agreement. Ya, menurut Profesor Quraisya berarti serial Wedding Agreement itu yang apa? Dia harus tanda tangan perceraian sebelum terjadi pernikahan itu diharamkan. Gitu. Yang terakhir, At-Tolak ayat 4. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum idza irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur wallai lam yahidn. Ini menarik teman-teman. Bahasan yang terakhir kita adalah bagi perempuan menopause atau yang belum haid atau yang sedang hamil. Nah, ketika di ayat ini Profesor Quraisy mengatakan bahwa kalimat ini betum ini merupakan keraguan yang dirasakan pada sahabat atas masa tunggu perempuan menopause-nya. Jadi ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan perempuan cerai hidup, cerai mati, terus kalau yang belum disentuh seperti ini seperti ini. Nah, lalu ada kasus nih perempuannya menopause atau belum haid. Nah, sahabat itu pada ragu. Ini idenya kayak mana ya kalau perempuan yang nggak ada haidnya gitu. Nah, dari keraguan-raguan sahabat ini, kami menangkap bahwasannya Al-Quran menyampaikan tujuannya untuk mengangkat derajat perempuan. Karena keraguan-raguan sahabat ini bahwa mereka mulai memahami psikologi perempuan. Oh, ternyata perempuan itu kondisinya bermacam-macam ya. Dan dari maka pada ayat ini bagi perempuan yang menopause dan yang belum haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Sementara perempuan hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Kira-kira ya teman-teman. Kita langsung masuk ke bawah lagi. Di Al-Moral, ayat-ayat iddah dan korelasinya dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer. Jadi kita udah ketemu nih tadi um, kira-kira kondisi sosial masyarakat pada masa itu seperti apa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Jadi menurut pemaparan tadi, yang bisa kami ambil kesimpulan, ada beberapa ideal moral ayat-ayat iddah. Yang pertama, iddah dimaksudkan untuk menjaga nasab kaum mukmin. Nah, yakni dengan memastikan kosongnya rahim dari bakal janin sebelum istri memulai lembaran perkawinan baru. Yang kedua,
Tujuannya adalah rekonsiliasi perkawinan, yakni memberi kesempatan kedua belah pihak untuk berpikir dan mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, sebagai ihdat istri, yakni masa berkabung pasca ditinggal suaminya meninggal. Yang keempat, perceraian menurut Quraisyab seringkali menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Maka proses iddah seorang istri, yakni untuk di dalam rumah untuk sementara waktu dan terputus dari kegiatan sosial merupakan cara Allah untuk melindungi perempuan dari komentar-komentar negatif masyarakat sekitar. Nah, rangkaian tujuan yang dipaparkan ini bermuara pada satu ideal moral ayat-ayat iddah, yakni untuk memuliakan dan menghargai hak-hak perempuan. Berbekal tujuan besar ini, kami mencoba membawa ayat ini ke masa sekarang, di mana teknologi melaju begitu cepat, alat-alat kedokteran sudah cukup akurat untuk memastikan keadaan rahim, dan kita tidak butuh keluar rumah untuk terkoneksi dengan orang lain. Sementara kondisi masyarakat era sekarang, di mana teknologi sudah berkembang dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kedokteran, teknologi memberikan ruang seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Sejalan dengan itu, kemerdekaan wanita dalam berpikir dan keberaniannya dalam mengambil keputusan telah seimbang dengan laki-laki. Sebagaimana tadi dipaparkan di depan, bahwasannya kasus perceraian justru yang paling banyak, 75% itu akibat gugatan cerai istrinya. Artinya, istri zaman sekarang itu sudah jauh lebih vokal, jauh lebih berani, dan suaranya jauh lebih dipertimbangkan di peradilan daripada zaman dulu, zaman Rasulullah. Maka agar ideal moral ayat-ayat ini tetap terjaga sesuai dengan pendekatan double movement berikut beberapa iddah di era kontemporer. Yang pertama, mengingat iddah harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Jika terkurung di dalam rumah justru mendatangkan banyak madarat seperti terputusnya sumber nafkah, terpuruknya mental wanita, dan tertinggalnya ia dari studi yang telah ditempuh. Maka perempuan diperbolehkan keluar rumah ketika masa iddah dengan syarat memang sudah dipastikan dalam rahimnya tidak mengandung benih mantan suaminya. Yang kedua, terkait dengan ketentuan tidak keluar rumah selama masa iddah dengan tujuan menghindarkan perempuan dari berbagai macam komentar negatif, menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan melihat berbagai berita ataupun isu yang mungkin membuat mentalnya tidak terjaga, maka perempuan dalam masa iddah mestinya tidak diperkenankan mengoperasikan smartphone atau bermain sosial media, karena di era sekarang kita nggak perlu keluar rumah buat bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, demi menjalankan tujuan mulia konsep iddah untuk membuat kedua pihak mempertimbangkan keputusan bercerai dan bisa kembali merajut pernikahan, maka konsep iddah harusnya juga berlaku untuk laki-laki. Karena jika laki-laki tidak menjalani iddah dan bersegera menikah dengan perempuan lain, tentu saja hal ini justru merincingkan permasalahan dan menggiring pada sebenar-benarnya perceraian. Kira-kira begitu ya teman-teman. Ini ada beberapa pro kontra dari hasil kesimpulan atau hasil rekonstruksi masa iddah yang kami paparkan. Di bawahnya juga ada beberapa pro kontra terkait hal tersebut. Supaya apa ya, hasilnya tidak terkesan hasil bengong. Jadi memang dari apa penelitian lain juga sudah pernah dibahas itu. Di situ kami menemukan ada konsep iddah bagi laki-laki termaktub pada pasal 88 di Counter Legal Draft KHI yang isinya bla bla bla, itu di situ bisa dibaca. Dan di situ juga ada pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab fikih Islam Al-Adilatuh bahwasannya seorang laki-laki tidak mempunyai masa iddah. Penantian bagi laki hanyalah penantian wajib yang harus dilalui disebabkan ada mani. Kalau ada mani syar'inya perlu ada iddah, tapi kalau nggak ada nggak perlu. Itu menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, cukup sekian ya teman-teman, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Sudah siap dikasih masukan sama Bu Ade. Terima kasih banyak teman-teman.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Kalau nggak ada, bisa langsung ke Bu Ade. Mau nggak? Ini kedengeran nggak sih teman-teman sebenarnya ini? Kedengeran kan ya? Dengeran, Bu. Kedengeran, kedengeran. Alhamdulillah kedengaran. Izin bertanya, pemakalah. Iya, silakan Ibu Farida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya ingin tanyakan adalah tentang hermeneutik itu sendiri. Terus terang bagi saya pribadi tidak begitu memahami tentang metode hermeneutik dalam penafsiran Al-Quran karena belum pernah belajar khusus atau membaca khusus buku tentang hermeneutik. Eh, maka dalam kesempatan ini saya ingin bertanya satu, dalam metode hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran tadi dikatakan pemakalah bahwa yang dijadikan eh, yang dijadikan landasan dalam penafsiran adalah satu asbabun nuzul ya, atau kondisi pada saat ayat itu diturunkan. Terus pesan moral dari ayat tersebut sehingga bisa diterapkan pada konteks sosial pada masa kini seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah dalam penerapan metode ini ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, apakah hanya langkah-langkah seperti itu, melihat asbabun nuzul, kondisi ayat itu diturunkan, lalu pesan moral yang diambil. Apakah ketika menggunakan metode ini penafsir itu tidak mempertimbangkan hal-hal lain sebagaimana layaknya yang diterapkan oleh para mufasir klasik gitu ya. Misalnya dari segi muhkam mutasyabihnya, dari segi hal-hal yang lain ya dalam langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Qur'an gitu. Terus yang kedua adalah tadi sempat dikatakan oleh pemakalah bahwa hermeneutik ini lebih banyak diterapkan ke ayat-ayat hukum gitu. Nah, ada nggak selain ayat-ayat hukum tapi menggunakan metode penafsiran hermeneutik seperti itu? Terus tadi disinggungkan juga oleh pemakalah tentang penafsiran Pak Prof. Quraisy Shihab tentang iddah dan tentang wedding agreement itu ya, bahwa jangan mengadakan perjanjian sebelum adanya pernikahan dan diharamkan hal itu. Pertanyaan saya adalah ketika hal itu memang benar-benar terjadi misalkan ya di masyarakat, apakah perjanjian itu walaupun belum dilakukan sebelum pernikahan, apakah perjanjian itu sah gitu? Terus misalkan di dalam perjanjian talak setahun sesudah pernikahan, apakah talak itu wajib berlaku atau ketika setelah Pak Sutri ini menjalankan pernikahan ternyata mereka merasa cocok, itu bisa dibatalkan atau seperti apa gitu. Mohon penjelasan ke Makalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida. Langsung dijawab aja ya. Tadi, apakah kalau pakai metode double movement ini tidak mempertimbangkan seperti
hal-hal lain seperti muka dan syabi dan juga ilmu Quran yang lain gitu ya Bu. Sejauh yang kami pahami, yang dipertimbangkan hanya hal tersebut gitu. Makanya ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwasannya metode hermeneutik ini seperti menodai kesakralan Al-Quran. Saya sendiri jujur agak-agak deg-degan waktu nulis ini. Waduh, jangan saya berdosa ini buat gitu. Gitu. Terus ada nggak selain ahkam ada Bu? Sebentar. Kemarin nemu ayat perang jadi ditafsirkan menggunakan pendekatan hermeneutik. Coba saya tampilkan ya. Semoga ketemu. Ini nih. Analisis surat Al-Anfal ayat 17. Upaya mengungkap sisi transcendental hermeneutika double movement. Bisa share screen ini. Nampak teman-teman? Ini Bu, ada nih ayat-ayat perang nih. Ya, jadi memang biasanya kan ayat-ayat apa tadi? Biasanya kan ayat-ayat ahkam, nah ini dia mengungkap jadi ayat-ayat perang. Jadi menurut jurnal ini, jadi ketika sahabat dikirim ke mana ini ke perang Badar, itu sebetulnya hanya ingin menguji keimanan sahabat saja. Jadi sisi transdentalnya ada di situ. Bagaimana Allah menguji atau menuntut sahabat untuk bertawakal kepada Allah di segala sisi. Walaupun secara logika kayak nggak mungkin umat Islam itu bakal menang di perang itu, tapi dia harus tetap tawakal Allah bahwasanya Allah akan menurunkan pasukannya untuk menolong umat Islam. Nah, ini yang pertanyaan ya, kayak pertanyaan seperti ini, Iman ini apakah langsung jatuh talak atau tidak? Mungkin bagi teman-teman yang ahli fikih bisa dibantu jawab, dibantu melengkapi ya. Tapi kalau menurut tafsiran Profesor Quraisyhab, perjanjian seperti itu tidak dibenarkan. Artinya dia batal aja kalau misalkan pas dalam perjalanan kok tiba-tiba cocok, ya sudah dilanjutkan saja. Enggak, mestinya perjanjian itu enggak ada artinya ketika dilakukan sebelum pernikahan. Bukan berarti kalau misalkan setahun jatuh talak secara otomatis setahun terus jatuh talak secara apa ya, secara sepihak gitu. Enggak, karena di situ dituliskan bahwasanya tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak diperbolehkan berarti kan iya enggak ada artinya aja perjanjian talak sebelum nikah itu. Baik, teman-teman ada yang ingin menambahkan? Pak Abdul Wahim, Pak Saad, silakan, atau teman-teman yang lain silakan. Gak ada ya? Mungkin ada yang bertanya lagi, teman-teman. Kalau nggak ada, bisa kita kembalikan ke Bu Ade aja. Oke, Maaf, bisa ada bedanya, Ibu. menambahkan Bu aja. Oh, Pak. Oke, terkait hermeneutik ya, tadi pertanyaan dari Bu Farida. Hermeneutik ini kan sebagaimana kita tahu sebenarnya merupakan cabang ilmu dari Yunani sebenarnya, dari Barat. Dan mana dulu itu penggunaan hermeneutika ini bukan kepada Al-Quran, tapi dulu kepada kitab suci lain, kepada kitab-kitab lain. Nah, kemudian ada beberapa orang atau beberapa tokoh itu mencoba memasukkan hermeneutika ini ke dalam Al-Quran. Masukkan hermeneutika ini dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya tadi, atau penggunaan teori double movement ini ya, yaitu salah satunya menggunakan atau melihat konteks asbabun nuzul ayah,
atau bagaimana histori sosial kultural ketika ayat turun dan bagaimana ketika ayat itu mereaksi kepada suatu permasalahan. Nah, hermeneutik ini berbeda dengan penafsiran tafsir-tafsir klasik pada zaman dulu ya. Nah, kalau misalkan para mufasir atau para penafsir itu kan ada beberapa persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Atau ada beberapa alat-alat yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Seperti misalkan dalam menafsirkan Al-Quran kita harus uh, menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku, menggunakan alat-alat yang berlaku, seperti menggunakan ulumul Quran misalkan dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam hermeneutika itu tidak semuanya menggunakan hal tersebut. Nah, karena itu ada beberapa hasil hermeneutika itu yang agaknya itu sedikit menyeleweng, agaknya itu sedikit ya menyalahi dengan pendapat jumhur atau pendapat sebagaimana yang ada di ulama salaf atau ulama-ulama mufasir atau ulama-ulama yang lain. Karena memang tidak ada batasan dalam hal tersebut. Sebagai contoh misalkan dalam ayat waris bagaimana kita tahu kan lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam warisan itu perempuan itu dua kalinya laki-laki itu dua kalinya perempuan, maaf. Jadi satu perempuan itu setengahnya laki-laki ya, perempuan itu setengahnya laki-laki. Nah, itu sebagaimana kita tahu kan dalam hak waris, misal kalau misalkan zauj itu dapatnya setengah tapi zaujah seperempat dan lain sebagainya ya. Nah, dalam hak waris kan itu setengahnya ya, setengahnya perempuan. Nah, tapi dalam hermeneutika ada yang berpendapat bahwasanya oh, ayat tersebut itu udah nggak berlaku, hak waris tersebut itu nggak berlaku. Kenapa? Karena ketika melihat situasi kondisi ketika Al-Quran turun, kenapa waktu itu laki-laki dapat porsinya itu lebih banyak? Karena memang pada waktu itu yang kerja laki-laki, yang banyak yang aktif di luar itu laki-laki, sehingga Al-Quran, ini menurut mereka ya, menurut mereka wajar dong kalau misalkan Al-Quran memberikan jatah atau porsi lebih banyak daripada perempuan saat itu. Nah, tapi ketika di porsi sekarang atau di kondisi sekarang, sebagaimana kita tahu yang kerja atau di dunia kerja itu bukan cuma laki-laki, tapi sekarang juga ada wanita karir dan lain sebagainya. Maka berkesimpulan, akhirnya warisan tersebut itu nggak berlaku lagi ya tersebut. Maka yang berlaku sekarang itu ya udah 1:1, bukan 2:1. Nah, itu ada beberapa hermeneutika seperti itu. Dan ini sebagaimana kita tahu ya tetap salah ya. Karena dalam hermeneutika itu mereka ada beberapa ayat yang memang secara ini tuh bersifat ta'abudi. Jadi ya, tidak bisa dirasionalisasikan karena beberapa ayat itu ada hukumnya sifatnya itu ta'abudi. Nggak semua ayat itu sifatnya itu ta'akuli, harus dimasuk akalkan. Nah, bagi kaum hermeneutika itu nggak menerima atau nggak percaya hal-hal tersebut. Bagi mereka semuanya itu harus ta'akuli, harus masuk akal. Bagaimana harus melihat kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga kadang beberapa ranah itu melewati batasnya. Nah, karena itu hermeneutik ini menjadi pro kontra. Kontranya itu di bagian sananya itu, di bagian itunya yang menjadi kontranya terkait itu. Nah, untuk ayat-ayat hermeneutika sepanjang atau sependek pengetahuan saya itu ya kebanyakannya itu orang-orang hermeneutika ini lebih ke ayat-ayat ahkam atau hukum, entah itu ibadah dan muamalah dan lain sebagainya. Adapun di luar itu saya belum tahu ya, entah itu dalam hal akidah atau dalam hal ya keyakinan dan lain sebagainya saya belum mengetahui atau mungkin saya belum tahu, wallahu alam. Mungkin teman-teman kalau punya bacaan lain bisa berbagi ya, share di sini. Apakah ada hermeneutika terkait ayat-ayat selain ayat-ayat ahkam? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nah, baik izin mungkin ya teman-teman ya. Apa boleh share ya Bu Kurota Ion sekalian.
tolong dimatiin dulu itu apa namanya share-nya. Oke. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semua. Bagus sekali hari ini diskusinya. Memang kalau yang begini-gini tuh bawaannya ini ya, apa namanya kepingin gimana gitu ya. Apalagi nanti mungkin ini bisa kita diskusikan kembali ya teman-teman hasil penelitiannya ini ya. Seperti ini ada 3 kan hasil penelitian ya. Pertama ini perempuan karir diperkenankan meninggalkan rumah dengan catatan rahimnya telah steril. Kemudian perempuan beriddah tidak diperkenankan bermain smartphone. Nah ini mungkin nanti perlu ini baru ini, ijtihad baru ini ya. Buku Rota Ayun dan kawan-kawan. Kemudian ada lagi ini, pasangan cerai hidup iddah juga berlaku untuk laki-laki. Wah ini juga baru juga ini. Ya boleh jadi ngeri, saya aja ngeri ini ya bacanya ya. Oke, jadi gini teman-teman. Eh, Hermeneutik ini sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk mencari kontekstualisasi. Nanti mungkin ketika teman-teman menulis tesis ya, itu kan biasanya ada misalnya eh, kontekstualisasi penafsiran siapa gitu ya. Nah, untuk mengkontekstualisasi itu kita membutuhkan sebuah metode. Jadi kontekstualisasi itu nggak bisa misalnya hasil kita bengong di depan laptop ya, kemudian tiba-tiba kita gabung kita kait-kaitkan itu ya. Jadi misalnya pernah itu saya bimbing anak S1 ya tentang cyberbullying ya. Tafsir apa gitu tentang cyberbullying kemudian dan kontekstualisasinya. Kemudian ketika kontekstualisasinya itu karena dia masih anak S1 mungkin wajar kalau S2 kan ya nggak mungkin begitu ya. Jadi ketika kontekstualisasi itu dia cuma mengait-kaitkan aja gitu ya. Jadi misalnya larangan untuk membuli, kemudian dia bilang seperti saat ini di internet itu banyak orang membuli gitu ya. Tangannya itu jarinya nggak bisa apa gitu ya. Itu nggak ada metodenya. Jadi hasil bengong dan itu tidak diperkenankan dalam penulisan tesis nanti ya. Maka untuk mengkontekstualisasikan itu kita membutuhkan sebuah metode. Salah satunya adalah hermeneutik ya, hermeneutik double move one misalnya sekarang kita bahas. Atau misalnya nanti ada hermeneutik Komakza misalnya. Atau misalnya kayak kemarin itu semantik Isuzu ya. Jadi itu salah satu cara untuk kontekstualisasi. Nah, untuk itu ya ini supaya ini ya teman-teman ya sebenarnya intinya itu jadi nanti ketika teman-teman membahas kontekstualisasi teman-teman punyalah masukan metode apa yang sebaiknya digunakan untuk mengkontekstualisasikan. Nah cuman nanti ketika kita mengkontekstualisasikan ini ada yang ngomong apa ya. Ini harus ini ya teman-teman ya jadi nggak semua ayat itu bisa dikontekstualisasikan ya seperti misalnya gini ayat-ayat yang sudah pasti ya, sudah pasti itu di dalam Al-Quran disebutkan, misalnya seperti poligami, itu kan sudah pasti tuh ya. Itu adalah hak yang diberikan kepada laki-laki ya, tidak kepada perempuan. Ini menurut saya ya, menurut saya. Mungkin ada yang orang lebih jauh dia mengatakan bolehlah untuk poligami, tapi menurut saya ini nggak bisa ya. Atau misalnya untuk ayat-ayat yang iddah itu kan sudah jelas ya bahwa ayat iddah itu ditujukan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki ya. Sehingga ini sebenarnya secara mengkontekstualisasikan hukum yang sudah pasti disebutkan di dalam Al-Quran secara teksnya ya, kemudian dibawa kepada apa nih ya, sampai bilang katanya boleh laki-laki itu, ada laki-laki iddah juga. Ini mungkin di luar, menurut saya ini di luar kontekstualisasi. Adapun misalnya kayak tadi tuh ada pembahasan terkait dengan waris ya, waris laki. Bentar ya, saya pindah bentar ya.
Apa ya teman-teman ya? Bagaimana tadi ya? Coba saya matiin dulu ini. Ah, Oke. Jadi intinya begini. Ini terdengar ya suara saya ya. Mohon maaf tadi putus internetnya. Jadi intinya begini. Ketika misalnya ada tadi ya, ada juga memang misalnya kontekstualisasi dengan menggunakan tadi yang disebut disebut Pak Abdul Rohim itu. Jadi ada yang mengatakan untuk miros warisan perempuan itu dengan laki-laki bisa disamakan, kan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau itu biasanya kita menggunakan kiroah mubadalah itu. Ada pembahasannya di buku kiroah mubadalah ya buat teman-teman yang kemarin sudah membahas terkait dengan kiroah mubadalah. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat pada hasil-hasil yang tadi sudah kita bahas ya, seperti misalnya perempuan yang sedang iddah diperbolehkan untuk keluar misalnya untuk bekerja ketika keadaan tidak memungkinkan dia untuk tinggal di rumah ya misalnya ya. Atau misalnya ada juga orang yang memilih ketika pembagian harta warisan itu tidak menggunakan hukum waris tapi menggunakan kesepakatan gitu ya. Seperti misalnya yang terjadi di mana itu di Sumatera kan ada itu ya tempat-tempat yang memang yang mengurus warisan itu adalah pihak perempuan gitu. Jadi tidak harus misalnya ketika ada nih ada hasil seperti ini disamaratakan untuk semua perempuan itu nggak bisa seperti itu. Jadi misalnya ketika yang untuk double move on ini misalnya untuk orang yang memang dia ketika iddah ini dia bisa iddah. Artinya ketika dia ida itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Misalnya income-nya ada atau dari suaminya sudah ada nafkahnya, ya berarti ya sudah laksanakan sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Tapi ketika kemudian ada sebuah kondisi di mana memaksa seorang perempuan untuk keluar gitu ya, nah itu kita bisa menggunakan teori-teori yang sekarang ini ada. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu takut banget ya, karena hasil dari yang sudah kita bahas pada hari ini itu sebagian ulama juga sudah mengatakan boleh ya, sebagian ya. Ada yang mengatakan tidak boleh juga. Maka nanti ini hasilnya ya bisa kita diskusikan lagi ini ya. Seperti misalnya tidak boleh smartphone. Nah ini aduh sekian sekali ini perempuan yang Ida nggak boleh pakai HP ya. Kemudian laki-laki Ida. Nah ini juga apalagi ya karena memang secara teksnya itu sudah jelas ya bahwa idah itu diberikan atau diwajibkan untuk perempuan bukan laki-laki. Kita ya Bu Kurata Ayun ya. Nanti ini bisa didiskusikan kembali atau nanti teman-teman mungkin mau kasih masukan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, untuk yang hermeneutik double move on itu dalam Al-Quran memang dia ada dua itu ya. Makanya dikatakan double move on, ada dua. Jadi yang pertama itu kita melihat pada historis sejarahnya, sejarah ketika Al-Quran itu turun. Makanya memang fokusnya itu yang pertama pada sababun nuzul ya. Yang kedua itu memang ada juga yang memfokuskan pada nasa dan mansuh. Itu mungkin yang menyebabkan ada statement yang mengatakan bahwa untuk hermeneutik ini digunakan untuk hukum. Karena kan tidak mungkin ya seperti misalnya sejarah ya kisah-kisah itu direvisi kan nggak mungkin. Atau misalnya ayat-ayat akidah itu kan nggak mungkin direvisi ya. Yang bisa direvisi itu yang bisa dikontekstualisasikan itu ya biasanya terkait dengan hukum atau terkait dengan interaksi hubungan sosial ya itu bisa. Tapi kalau akidah kemudian kisah-kisah itu nggak bisa dikontekstualisasikan ya karena sudah tidak bisa berubah. Nah, jadi tidak boleh dalam dalam nasa mansuh pun itu tidak boleh kita ubah-ubah. Nah, kemudian di double move on ini memang nanti ada ininya ya, ada apa namanya ya, ada 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 langkah-langkahnya. Jadi kalau kalau yang pertama kita kan melihat pada ininya ya sejarah historisnya. Berarti historis ini melihat misalnya sejarah ketika Al-Quran turun itu seperti apa. Kalau yang ilmu ulumul Quran yang tadi disebutkan misalnya mantuk mafhum, mutlak muqayyad, mujmal mubayin itu kan sebenarnya kan ini ya dia lebih pada teksnya. Jadi penafsiran menggunakan teks ayatnya. Kalau ini dia tidak melihat pada teksnya tapi melihat pada sejarahnya. Apakah misalnya penggunaan hadis juga digunakan? Iya. Jadi hadis itu justru penting sekali ketika nanti kita menggunakan teori ini atau metode ini. Jadi tidak boleh misalnya hadisnya itu tidak digunakan sama sekali seperti kaum inkarus sunnah atau menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi selain tadi historisnya, kemudian melihat pada hadisnya. Kenapa hadis? Karena kan
asbabun nuzul itu kan dia harus berdasarkan riwayat hadis ya, nggak bisa ijtihad. Nah, berarti kita harus kembali kepada hadis. Memang ketika kita menggunakan metode ini, kita menepikan dulu tuh, misalnya kayak pendapat-pendapat para ulama fikih. Kita tepikan dulu. Kenapa? Karena ulama fikih itu juga mereka berijtihad berdasarkan teks Al-Quran dan hadis kan. Jadi itu kita singkirkan dulu ya, dan biar supaya kita bisa berpikir jernih. Kenapa? Karena kalau kita sudah masukkan pendapat-pendapat fikih ya udah nanti pasti kita akan ikut mazhab Syafi'i misalnya. Atau kalau yang mazhabnya Hanafi ya mazhab Hanafi misalnya. Jadi hadis itu justru menjadi penting ya. Ini kalau nggak salah itu ada 6 itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Fazlur Rahman ya. Seperti misalnya sosial historis, kemudian idealnya itu seperti apa ya, atau idealitas. Kemudian keadilan sosialnya seperti apa, bagaimana ya, termasuk misalnya ketika kita membahas terkait dengan masalah iddah ini ya. Eh, Meskipun nanti gini ya, tidak lantas karena perempuan dia iddah, laki-laki iddah biar adil, nggak lantas seperti itu. Jadi ada fase-fase yang harus kita pertimbangkan ya. Kenapa misalnya iddahnya untuk yang meninggal itu 4 bulan 10 hari. Kemudian misalnya kenapa yang cerai itu 3 bulan dan seterusnya. Kenapa yang melahirkan itu dan melahirkan dia sudah selesai iddahnya. Kemudian juga terkait dengan moral, moral. Jadi moral ini kalau yang digagas oleh Fazlur Rahman itu menjadi hal utama. Jadi moral secara universalnya itu seperti apa? Itu yang paling penting. Tapi tentu saja ketika kita nanti menggunakan metode ini, itu kan harus ada ini ya, tadi kan harus melihat pada historisnya ya. Berarti mau tidak mau ya kita merujuk kepada tafsir klasik lah. Jadi historis ini nggak lantas kemudian kita apa namanya ya. Jadi langsung kita lihat hadis asbabun nuzul langsung kita memutuskan hukumnya seperti apa, nggak lantas seperti itu. Jadi harus melihat juga sejarahnya seperti apa, penafsiran klasiknya seperti apa, hikmah di balik itu seperti apa. Ya, jadi nggak serta merta kita terlepas dari penafsiran klasik ya. Karena kalau kita melepas dari itu ya nanti ujung-ujungnya ketika sampai pada kontekstualisasi ya pijakannya itu nggak kuat gitu ya. Kenapa? Karena udah langsung terbang ke yang kontekstualnya, tidak merujuk pada tafsir-tafsir klasiknya. Jadi menurut saya itu yang tafsir klasik tetap harus ya digunakan baik dalam metode ini ataupun ketika kita misalnya menggunakan qiraah mubadalah atau misalnya yang makna kumakza itu harus tetap kita gunakan. Nah, baru setelah itu tadi hadis sudah ya. Jadi yang pertama itu sosial historis, kemudian idealitasnya seperti apa, kemudian yang ketiga keadilan sosialnya gimana, yang keempat moral. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kan dia pasti ada moralnya gitu ya. Jadi misalnya kenapa orang mencuri itu dipotong tangannya itu kan pasti ada hikmah moralnya gitu ya. Apa tuh ada ayatnya ya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, itu kan ada moralnya seperti apa. Kemudian juga penggunaan hadis, yang nomor 5 penggunaan hadisnya yang tadi saya sudah katakan ya, karena sababun nuzul itu harus berdasarkan riwayat. Kemudian yang terakhir itu ya menautkan atau mengkontekstualisasikan dengan masa yang ada sekarang. Jadi jadi dari 6 ini dibagi dua itu ya, melihat pada sebelumnya seperti apa, historisnya seperti apa, dan itu harus merujuk pada tafsir klasik kalau menurut saya. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung bengong gitu ya, lihat sebabun nuzulnya, kemudian kita sudahlah ini kayaknya begini dah. Nah itu cocokologi namanya. Nah setelah itu baru kita ke kontekstualisasi dengan melihat kondisi pada saat ini ya. Seperti misalnya ketika pada ayat iddah ini menurut saya ya, nanti poinnya begini. Jadi setelah kita melihat masa lalu ya, kenapa harus ada iddah misalnya. Kemudian pada masa sekarang terjadi ada pergeseran kebutuhan di mana perempuan itu nggak semuanya bisa melakukan iddah. Misalnya gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah gitu. Jadi misalnya bisa perempuan itu tidak melaksanakan iddah ya. Kenapa? Yang pertama, kalau zaman dulu iddah itu digunakan untuk apa namanya itu melihat rahim ya, apakah sudah bersih atau belum. Berarti yang zaman sekarang ini teman-teman kalau nggak suara saya ini nggak ya? Cek. Ada ya suara saya ya? Oke, ada Ibu. Iya, nanti capek-capek nggak taunya nggak ada nih. Jadi setelah ada dari zaman dulu misalnya, kenapa idah itu ada ya? Karena melihat rahim. Nah, dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, ternyata sekarang kita bisa kok melihat USG. Ya. Berarti kan satu satu ilat itu sudah terpenuhi jawabannya gitu ya, boleh ya. Yang kedua misalnya, kenapa misalnya zaman dulu itu
harus iddah karena dalam tradisi bangsa Arab ya kebutuhan perempuan itu ditanggung oleh pihak laki-laki. Orang Arab itu aib perempuan itu tidak ditanggung oleh laki-laki misalnya begitu ya. Nah kita lihat pada masa sekarang terutama di Indonesia misalnya, oh ini nggak bisa kalau di Indonesia. Karena misalnya kalau ada laki-laki meninggal, apalagi cerai, apalagi cerai mati, itu biasanya yang akan menjadi tulang punggung adalah istrinya, gitu ya. Berarti kan anak-anaknya dia butuh nafkah, ya. Itu berarti ada dua ilat yang ketiga misalnya nanti apa? Oh dulu itu untuk kesedihan ya perempuan itu supaya hilanglah kesedihannya. Karena kan ada hadisnya ya, tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari kecuali istri terhadap suaminya. Ya ini mungkin faktor psikologis yang menjadi pertimbangan. Agak susah ya kalau itu ya, karena ya memang butuh waktu orang untuk bersedih. Tapi nanti ya bagaimana pertimbangannya tuh kalau menggunakan double move on itu? Ya kira-kira kayak gitu ya untuk yang double move on Fazlur Rahman ini. Jadi memang tadi kalau ada pertanyaan apakah tidak ada apa namanya pembahasan secara teksnya ya mantuk mafhum mutlak muqayyad mujam mubayyin, jawabannya memang tidak ya. Tapi tidak masalah ketika misalnya kita juga menggunakan itu, artinya dia tidak berdiri sendiri lah teori hermeneutik ini gitu. Jadi kalau teori hermeneutik ini itu lebih dekatnya itu kepada sababun nuzul, kemudian makosid. Makosid itu sangat sangat penting ya karena kan nanti dilihat dari segi moralnya, dari segi prinsip sosialnya seperti apa. Jadi makosid tafsir itu sangat digunakan dalam pembahasan teori ini, double move on ini. Itu ya teman-teman ya. Sehingga nanti ini tolong didiskusikan kembali ini ya beberapa hasil penelitian tadi ya. Nah, smartphone. Karena ini zaman dulu kan nggak ada smartphone ya. Jadi gimana ini? Kemudian tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Karena kan yang namanya penelitian itu ya bebas-bebas aja sih. Kan tafsir itu kan begini ya. Kalau kita lihat pendapatnya Pak Quraish Shihab nih. Tafsir itu kan ayat Al-Quran itu kan mayoritas datang secara mujmal, secara global. Jadi kita itu seperti dihidangkan berbagai macam hidangan. Mana yang mau kita bawa ya ya udah itu. Ya, jadi berbeda dengan hadis ya. Makanya kan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selain Al-Quran harus ada hadis karena hadis itu lebih detail dibandingkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dia punya banyak cabang penafsirannya. Makanya ya tugasnya teman-teman di IKI adalah bagaimana membawa Al-Quran, meskipun dia menggunakan double move on teorinya, tapi sesuai dengan tafsir kita gitu loh, yang kita mau. Jangan orang di apa namanya, kita akhirnya oh nggak mau hermeneutik nanti kafir gitu ya, sistematik nanti kafir. Akhirnya kan yang maju akhirnya orang-orang yang mungkin dia ingin mentafsirkan sesuai dengan misinya gitu kan. Nah jadi misinya teman-teman ini seperti apa? Kira-kira kayak gitu ya. Kenapa kita mempelajari ini teori-teori yang sebagian bilang ini ke barat-baratan ini. Jadi kemarin juga saya di Siakat itu rata-rata itu teman-teman yang ngeritik itu, Bu Ade jangan ke barat-baratan. Padahal ini bukan ke barat-baratan, ini sudah apa yang namanya ya, sudah menjadi bahkan nanti teman-teman coba lihat CPL ya, CPL yang dibebankan di pasca itu harus ada pembahasan semantik, semiotik, hermeneutik itu harus ada. Ya, karena itu untuk mengkontekstualisasikan penafsiran disesuaikan dengan masa kini. Jadi misalnya ayat-ayat jihad. Ya kalau ayat jihadnya tekstual, teks banget ya. Entar di mana-mana orang ngebom, ngebom, ngebom kan begitu kan. Jadi harus dikontekstualisasikan. Oke ya, itu terkait dengan yang double move on. Nanti kita diskusikan setelah ini. Kemudian terkait dengan tafsir tematiknya. Ini untuk apa nih? Untuk ininya, judulnya teman-teman. Jadi nanti gini, apakah Pak Quraisy menggunakan hermeneutik double move on? Dia nyebutin nggak kalau menggunakan eh, teori double move on? Kalau dia menyebutkan, oke, boleh judulnya seperti ini. Tapi kalau dia tidak menyebutkan, berarti nanti teman-teman analisis ya, tambahin di sini. Jadi bukan perspektif, jadi analisis hermeneutik double move on. Kalau memang Pak Quraisy tidak menyebutkan, kayaknya sih tidak ya, kayaknya sih tidak secara jelas menyebutkan hermeneutik Fazlur Rahman ya, hanya menggunakan hermeneutik aja. Karena hermeneutik itu banyak ya teman-teman ya. Jadi ada tadi itu yang saya sebutkan makna kumakza dan sebagainya. Nanti ini diganti jadi analisis hermeneutik double move on. Atau kalau masih muat judulnya nanti lihat di author guideline-nya ya. Kalau masih muat ya tambahin Fazlur Rahman ya supaya lebih spesifik itu lebih bagus. Nah, kemudian ini kan ada tujuannya jelas nih ya. Jadi untuk di abstraksi ini nanti teman-teman di depannya itu tujuan itu harus harus ini ya, apa namanya ya? Tujuan itu disebutkan pertama ya. Jadi misalnya di sini kan tujuannya nih untuk membahas bagaimana pandangan tafsir al-misbah terhadap ayat-ayat idah. Lalu menganalisisnya menggunakan pendekatan double move on ini diletakkan di pertama ini ya. Jadi
supaya ketika editornya itu ngelihat atau reviewernya ngelihat dia langsung oh ini udah jelas nih tujuannya gitu. Kadang-kadang karena tujuannya nggak jelas akhirnya nanti teman-teman artikelnya bisa ditolak gitu ya. Nah, kemudian ini hasilnya bisa didiskusikan kembali. Ini untuk kata kuncinya mungkin lebih ini ya, misalnya apa tuh? Rekonstruksi aja. Nanti kalau rekonstruksi apa gitu, atau Fazlur Rahman. Nah, Fazlur Rahman itu juga banyak dijadikan dicari ya sama orang ya. Ini bisa nanti Fazlur Rahman. Nah, ini sudah bagus nih. Ini bagus sekali. Sudah ada rujukan dari apa nih ya sumber-sumber ya. Nanti tolong di ininya belum ada ini ya rujukannya dari mana. Ini sudah pakai angka-angka ini sudah bagus ini. Nanti tapi mungkin ya ini kan angka-angka perceraian ya yang ada ya yang muncul ya. Kalau yang terkait dengan iddah ini belum kayaknya. Sedangkan pokok pembahasan kita itu adalah terkait iddah. Ini tolong diberikan. Nah, kemudian ini nanti ini ya pakai mendelai nih. Mendelai itu bisa di ini teman-teman bisa di apa manual, diketik secara manual bisa. Jadi nanti ini tetap kita masukkan ke jadi caranya itu ini dari mana nih? Dari katadata.co.id. Nanti dimasukin ke apa tuh namanya di Word, di PDF-in, kemudian dimasukkan ke secara manual ke Mendeley. Ya. Jadi semuanya itu pakai Mendeley, jangan ada dua, yang satu pakainya InNote, yang satu pakainya footnote gitu. Kecuali keterangan. Keterangan misalnya di atasnya itu ada kata-kata asing, kemudian kita jelaskan di bawahnya. Kalau itu boleh ya. Tapi kalau rujukan semuanya satu nada. Nanti dilihat lagi di author guideline-nya seperti apa. Oke. Nah ini kan Nurbayan ya. Ini kan modelnya InNote nih ya. Tadi footnote yang diseragamkan. Nanti juga ketika nulis tesis seperti itu ya, harus seragam. Namanya itu Ittihad Al-Manhajiyah ya. Jadi satu metode. Kemudian ini bagus. Ini sudah ada novelty-nya. Ini bagus banget ya. Tapi nanti harus ditonjolin nih. Ini kan ada novelty nih yang Saputra 2022 gitu ya. Kemudian ini ada lagi satu lagi nih yang Ali Masyhuda. Nanti harus ada kata-kata begini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya pada apa gitu ya. Kalau di sini kan terlihat sudah jelas ya bahwa yang membedakan itu pertama bahwa ini pembahasan yang ada di tafsir Al-Misbah ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan teori teori hermeneutik double move on punyanya Fazlur Rahman. Itu nanti disebutkan di sini secara jelas ya, ditulis supaya nanti ketika reviewernya baca oh ya ini benar nih sudah ada novelty-nya. Nah, ini kemudian ini penulisan ya teman-teman diperhatikan penulisan di dalam itu harus ada spasinya. Ini mungkin kelihatannya remeh ya, tapi nanti ketika tidak terpenuhi maka nanti ketika editor aja dia nggak lolos ya apalagi ke reviewer seperti kata asing juga ditulis miring ya dan lain-lainnya kata kapital itu udah basic banget ya harus harus ada kemudian sampai ininya loh coba teman-teman lihat ini kan ini ada nih ya ungkapan yang lebih jelas titik ya kemudian Faiz Fahrudin dan Usman Ali ini nanti teman-teman lihat di jurnalnya ini ada spasinya nggak nih apakah nggak ada spasinya apakah ada spasinya nah itu sampai kayak gitu ya. Terus ini kan lihat nih, Syamsuddin 2017. Ini kan titik, spasi, terus baru Mendeleynya ya. Nah ini adanya di mana nih? Setelah titik apa sebelum titik? Nah itu sampai sedetil itu ya supaya masuk. Hmm, bisa didengar ya tadi suara saya ya? Bisa, Bu. Oke. Nah kemudian ini lumayan banyak ya, 22 halaman nanti dipastikan lagi nih. Jadi jumlah katanya yang diminta di jurnal itu berapa ya? Apakah sampai 22 halaman? Kalau memang terlalu banyak, ini nanti dibuang saja nih ya karya tulis ini atau dia pas apa dijadikan satu paragraf. Jadi nanti teman-teman dalam penulisan tafsir tematik itu salah satu yang menjadi tantangan itu memang kita itu harus apa ya harus sabar ya harus sabar artinya tidak semua maklumat itu kita masukin kalau memang dia terkait dengan tema dia yang dimasukin tapi kalau tidak terkait dengan tema atau tidak penting lah nggak ada kontribusinya dengan tema berarti tidak usah kita masukkan kecuali kalau memang kurang ya kurang kurang kata bolehlah masukin oke ini bagus ini nanti saran saya begini ya ini kan
Yang pertama ini gini, sebaiknya dinarasikan menggunakan penjelasan yang mudah dipahami. Hindari penjelasan detail terkait kata-kata ayat untuk menghindari ciri penulisan tafsir tahlili. Jadi ini kan ayatnya ini boleh ditulis begini, tapi ini kan ada ayat-ayat ya torobas nabi anfusihinna salah satu kuruin. Ini nggak usah didetilin kayak begini. Jadi diparafrase aja, di apa dinarasiin aja semuanya. Nah, ya, karena kenapa? Karena ini ya itu biasanya ciri-ciri tafsir tahlili bukan tematik. Jadi kita lebih ke temanya. Kemudian kalau baca kayak begini nih ya seperti tahlili ya. Nanti tolong di dinarasiin aja ya, dijelaskan aja. Jadi tidak usah didetilkan seperti ini. Nah, kemudian ini nanti kayaknya ini sistematikanya yang agak masih kurang ya. Untuk isinya sudah bagus. Misalnya nanti untuk bagian kedua ini saran saya. Untuk bagian kedua ini hasil penelitian itu dibagi dua. Yang pertama itu eh, mana ya? Nah, untuk yang pertama itu penafsiran dari tafsir Pak Quraisy-nya apa? Nah, ini ya. Jadi untuk hasil penelitian dibagi menjadi dua. Pertama, tafsir ayat-ayat idah dulu. Ya, tafsir al-misbahnya apa, gimana. Jadi tadi ayat-ayat yang di atas itu di apa? Ditulis dulu ya. Kemudian tafsirannya seperti apa di dalam tafsir al-misbah. Nah, setelah itu baru analisis hermeneutik double move on-nya. Nanti kan terbagi lagi menjadi dua nih ya. Yang pertama itu terkait dengan telah historisnya, yang kedua kontekstualisasinya apa. Jadi enggak ini yang masih kurang ininya sistematikanya. Jadi masih lompat-lompat nulisnya. Ya, jadi di breakdown lagi nanti. Yang pertama tafsirnya seperti apa yang dalam tafsir Al-Misbah ya. Yang kedua eh, analisis teori double move on-nya seperti apa ya sehingga nanti tidak 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 lompat-lompatan orang bacanya juga enak ya. Kemudian juga ini ada hadis kan. Hadisnya juga harus dicek ini ya. Ini benar apa enggak meskipun di Pak Quraisy Shihab. Jadi itu bagian dari analisis. Benar enggak hadisnya? Jangan-jangan hadisnya dhaif. Kemudian ada enggak hadis lain ya? Karena kan kita penafsiran itu bukan hanya Al-Qur'an tapi juga menggunakan hadis ya sebagaimana yang digagas oleh Fazlur Rahman. Jadi ini ayat-ayatnya tafsirnya dijadiin dipisah ya. Pak Bu Qurrata Ayun dan teman-teman ya. Tafsir dulu, tafsir Al-Misbah dulu, baru setelah itu analisis double move on-nya. Termasuk nanti baru setelah itu hasilnya. Ini kan hasilnya, hasil analisisnya kan. Nah, atau bisa diberikan judul kontekstualisasi. Penafsiran ayat idahnya seperti apa. Kayak gitu. Tapi ini sudah bagus ya teman-teman ya. Nanti tolong rujukan-rujukan juga disempurnain ini ya. Tujuan atau fungsi idah nggak apa-apa kalaupun dari Pak Quraisy semua nggak apa-apa, tapi bagusnya begini, ketika kita ada misalnya pendapat Pak Quraisy nih nanti dianalisis menggunakan pendapat yang lain misalnya. Jadi misalnya di sini ada terkait dengan psikis ya, boleh misalnya kita ambil dari buku-buku psikologi, betul tidak yang disebut oleh, tapi memang terlalu jauh ya kalau itu ya. Nanti pokoknya intinya kita ke double move on-nya itu ya, double move on-nya. Oke. Nah, ini kalau gini boleh nih teman-teman ya. Kalau tadi kan rujukan, kalau ini kan keterangan. Dia footnote, yang lainnya in note boleh. Oke. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Kalau saya Bu, sedikit. Siap, siap. Berarti apa setiap jurnal ini maksimal 20 halaman gitu. Nggak boleh lebih dari 20 halaman. Dilihat di itunya, Pak. Dilihat di author guideline jurnalnya. Itu kan pasti ada dia ada itu. Pakai Word biasanya, nggak pakai halaman. Ada juga sih yang pakai Oh, halaman. Tapi mayoritas pakai Word, 7.000 kata misalnya atau 10.000 kata. terus model Mendeley-nya Bu, apa si Model model desain? Mendeley-nya juga disesuaikan dengan jurnalnya. Dilihat aja jurnal yang kan dia tuh suka ada kan, misalnya apa pakai apa itu ada udah disebutin di situ. Nanti kita sesuaikan dengan yang di atas kan Mendeley itu suka ada pilihan tuh ya, mau menggunakan Ya, model apa. Heeh. Pokoknya intinya sampai yang titik komanya itu sesuaikan dengan yang diminta oleh jurnal. Kayak yang tadi saya bilang ini Mendeley-nya adanya setelah titik apa sebelum titik. Nah, itu lihat. Kalau memang tidak ada di author guideline, lihat di jurnalnya langsung. Jadi kita ngikut ke jurnalnya langsung. Kadang-kadang nggak disebut, tapi di jurnalnya kelihatan gitu. Misalnya juga ada gini teman-teman, misalnya ada pakai table nih ya, Tabelnya juga harus sesuai. Kadang-kadang seringnya itu kadang author guideline, template-nya itu sudah ditentuin tuh tabelnya seperti apa. Jadi nggak boleh beda tabelnya. Pokoknya betul-betul banget itu diperhatikan ya.
auto-graded-nya. Karena kalau nggak sesuai, walaupun bagus kayak apa, itu nggak akan lolos dari auditornya. Jadi kalau sudah sesuai banget dari editor ya, bukan auditor, editor pasti akan ngasih ke reviewer, meskipun isinya itu nggak bagus. Makanya saya beberapa kali ya sudah berapa semester ini, menurut saya tuh ya biasa aja sih, apa sih namanya jurnalnya, tapi lolos gitu. Karena mungkin dia sesuai banget itu dengan author guideline-nya. Kebalikannya ada yang bagus, menurut saya ini bagus ini ya, artinya analisisnya bagus, dalam, tapi nggak lolos sih. Ternyata kurang teliti di situnya tuh, di author guideline-nya. Itu ya teman-teman ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Oh, udah jam 6 ini ya. Nah, oke, saya kembalikan ke ini ya, ke moderator untuk ditutup lah mau maghrib. Dari saya sekian, nanti kalau ini kita diskusikan kembali ya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak atas mohon maaf kalau maksud baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Terima kasih, Bu. teman-teman ya. Selamat istirahat.